Assalamualaikum adik-adik, selamat datang di channel YouTube kakak. Buat yang baru gabung, perkenalkan nama kakak Kaida dan kamu lagi ada di channel YouTube kakak. Kali ini kakak mau bahas materi penyebaran dan perkembangan kebudayaan Islam untuk kelas 7 SMP. Tapi sebelum itu jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya dan nyalain loncengnya biar gak ketinggalan video-video selanjutnya. Oh iya, video ini boleh banget nih kalian share ke teman-teman kalian biar kalian bisa belajar sama-sama. Silakan disimak ya. Menurut para sejarawan, pada abad ke-13 Masehi, Islam sudah masuk ke Nusantara yang dibawa oleh para pedagang muslim. Namun, lebih pastinya para ahli masih terdapat perbedaan pendapat dari para sejarawan. Setidaknya ada 3 hipotesis tentang masuknya Islam di Indonesia. Yang pertama, ada hipotesis Gujarat. Nah, hipotesis ini didukung oleh Snodgrass yang beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Hipotesis ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan ditemukannya makam Sultan Samudra Pasai yaitu Malik Al-Saleh tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Yang kedua, ada hipotesis Mekah. Dalam hipotesis ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Maliki yaitu gelar tersebut berasal dari Mesir. Hipotesis ini didukung oleh Buya Hamka, Alwi Shihab, dan Ahmad Mansur Suryanegara. Kemudian yang ketiga adalah hipotesis Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein Jaidiningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini juga tercetus karena pada awal masuk ke Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, ada beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia yang dianggap sebagai salah satu penguat. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan Tabwik atau Tabuk di beberapa wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Barat dan Jambi. Kemudian, bukti masuknya Islam ke Indonesia. Nah, bukti masuknya Islam ke Indonesia itu bisa kita lihat dari peninggalan arkeologis berupa batu nisan Fatimah binti Maimun di lereng Gresik, Jawa Timur, batu nisan Malikul Saleh di Desa Beringin, Aceh Utara, Nanggro, Aceh Darussalam. Yang ketiga, batu nisan Maulana Malik Ibrahim di Gresik, Jawa Timur. Selain itu, terdapat juga catatan perjalanan yang menjelaskan atau yang membuktikan ya bahwa Islam masuk ke Indonesia. Nah, diantaranya adalah berita dinasti Tang yang menerangkan bahwa pada tahun 674 Masehi, orang-orang Arab telah menetap di kanton Groeneveld berpendapat bahwa pada waktu yang sama, sekelompok orang Arab yang beragama Islam mendirikan perkampungan di pantai barat Sumatera. Perkampungan tersebut bernama Baros atau Fansur. Kemudian yang kedua, catatan perjalanan Marco Polo yang menerangkan bahwa ia pernah singgah di Perlak pada tahun 1292 Masehi dan berjumpa dengan orang-orang yang telah menganut agama Islam. Yang ketiga, berita Ibnu Battuta dari India. Dalam perjalanannya ke Cina, Ibnu Battuta singgah di Samudra Pasai pada tahun 1345 Masehi. Ia menceritakan bahwa Raja Samudra Pasai giat menyebarkan agama Islam. Yang keempat, catatan Mahuan. Agama Islam telah berkembang dalam kalangan rakyat di Bandar Malaka yang dibawa oleh para saudagar Arab yang menetap di sana. Yang kelima, Sema Oriental dari Tom Pires. Catatan musafir Portugal ini memberitakan mengenai penyebaran agama Islam antara tahun 1512 Masehi sampai 1515 Masehi di Sumatera, Kalimantan, Jawa sampai ke Kepulauan Maluku. Kemudian Indonesia kan sebagai negara dengan muslim terbanyak di dunia, gitu kan ya. Ternyata ada sebab-sebab kenapa sih Islam dengan mudahnya berkembang di Indonesia. Yang pertama adalah syarat masuk Islam itu mudah.
Seseorang sudah menjadi penganut agama Islam apabila telah mengucapkan 2 kalimat syahadat dan meyakininya dari hati. Kemudian ibadahnya yang sederhana. Kan terdapat 5 rukun Islam nih yang wajib dipenuhi dan dilaksanakan oleh seluruh umat Islam, di antaranya adalah syahadat, sholat, puasa, zakat, dan naik haji bagi yang mampu. Untuk masalah zakat dan naik haji diberlakukan bagi umat Islam yang mampu baik secara finansial maupun fisik. Sedangkan untuk ibadah sholat dan puasa terdapat keringanan untuk tidak mengerjakan bagi masyarakat yang menderita sakit atau dalam kondisi tertentu. Jadi dalam Islam terdapat aturan yang sangat memudahkan bagi penganutnya dalam menjalankan ibadahnya. Kemudian yang ketiga adalah Islam itu tidak mengenal kasta. Karena di hadapan Tuhan itu semua umat manusia sama derajatnya, yang membedakan adalah iman dan takwanya. Kemudian penyebar agama Islam dilakukan secara damai, tidak memerlukan kekerasan maupun paksaan. Para penyebar agama Islam menggunakan cara yang damai. Ajaran Islam pada awalnya disesuaikan dengan kepercayaan dan kebudayaan Indonesia yang berbau klinik. Buktinya tetap diperbolehkan acara kenduri atau acara kirim leluhur untuk nenek moyang, namun tetap menyelipkan doa-doa dengan menyebut nama Allah. Yang kelima adalah runtuhnya Kerajaan Majapahit. Nah, Majapahit ini sebagai kerajaan yang menganut agama Hindu dan Buddha menyebabkan masyarakatnya juga menganut agama tersebut. Dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15 menyebabkan penyebaran agama Islam menjadi lebih mudah dan tidak mendapat kendala yang berarti. Kemudian ada beberapa saluran penyebaran agama Islam ya, diantaranya yaitu melalui perdagangan, melalui pernikahan, melalui kesenian seperti yang dilakukan oleh Sunan Kalijaga dengan mempertunjukkan kesenian wayang kulit yang dipadukan dengan filosofi dan syariat Islam agar mudah dipahami. Kemudian ada lagi dari Sunan Bonang yang menggunakan alat musik gamelan dan gendang untuk menyebar agama Islam. Kemudian melalui pendidikan dengan didirikannya pesantren-pesantren di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah melalui dakwah. Masuknya Islam di Indonesia ternyata membawa pengaruh yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat di Indonesia. Nah, diantaranya adalah dari yang pertama ya, dari segi agama gitu. Kalau dulu agama yang berkembang adalah agama Hindu Buddha. Nah, kalau sekarang agama yang berkembang adalah agama Islam. Kemudian dari segi kerajaan, kalau dulu sebelum Islam masuk, kerajaannya bercorak Hindu Buddha. Nah, setelah Islam masuk, kerajaannya bercorak Islam. Kemudian yang ketiga dari segi gelar raja. Kalau dulu zamannya Hindu Buddha itu gelar rajanya menggunakan unsur dewa-dewa karena raja-raja dulu itu dianggap sebagai utusan atau titisan para dewa. Kemudian kalau setelah Islam masuk, gelar raja yang digunakan adalah sunan atau sultan gitu. Kemudian dari segi peninggalan, zaman Hindu Buddha peninggalannya berupa candi, contohnya Candi Borobudur gitu kan ya. Kemudian setelah Islam masuk, peninggalannya itu berupa masjid, makam, misalnya kayak Masjid Agung Demak gitu. Kemudian dari segi pendidikan, kalau sebelum Islam masuk, pendidikan yang berkembang itu pendidikan Hindu Buddha. Nah, setelah Islam masuk, ya pendidikan itu pendidikan Islam ya. Jadi dengan didirikannya banyak pesantren gitu, sekolah-sekolah Islam gitu. Kemudian dari segi kitab, kalau zaman Hindu Buddha itu menggunakan kitab Negara Kertagama, kitab Mahabharata, dan lain-lain. Nah, kalau di Islam terdapat karya sastra, diantaranya ada hikayat. Nah, hikayat ini salah satu bentuk sastra prosa, terutama pada bahasa Melayu yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Umumnya mengisahkan mengenai kehebatan maupun kepahlawanan seseorang dengan keanehan, kesaktian, dan juga mukjizat dari tokoh utama. Contohnya hikayat Hang Tuah. Kemudian ada lagi babat. Nah, babat ini bukan makanan ya. Babat ini kisahan berbahasa Jawa, Sunda, Bali, Sasak, dan Madura yang berisi peristiwa sejarah dan cerita sejarah. Contohnya itu babat Tanah Jawi. Kemudian lagi ada suluk. Nah, suluk ini kitab sastra yang berisi tentang ajaran tasawuf. Kemudian ada serat, bukan serat makanan, bukan serat pakaian. Nah, serat ini merupakan karya sastra yang berisi tentang ajaran-ajaran leluhur untuk sebuah kebaikan. Contohnya serat sastra gending, serat centini.
Kemudian ada lagi Tambo. Nah, Tambo ini karya sastra yang berisi tentang cerita-cerita sejarah, asal-usul nenek moyang, asal-usul negeri, silsilah raja, adat istiadat, sistem pemerintahan, serta aturan kehidupan sehari-hari masyarakat Minangkabau. Nah, kemudian dari segi apa lagi nih? Seni patung ya. Dari segi kesenian, nah kalau sebelum Islam masuk, itu seni yang berkembang adalah seni pahat atau seni patung. Kemudian setelah Islam masuk, seni yang berkembang adalah seni kaligrafi, wayang, gamelan, tari saman, debus gitu. Kemudian dari segi upacara keagamaan, itu sebelum Islam masuk ada upacara, ini misalnya upacara suti. Nah, upacara suti ini yaitu praktik pemakaman religius di India, perempuan yang baru saja menjadi janda secara sukarela atau dipaksa untuk membakar dirinya di atas tumpukan kayu api upacara kremasi suaminya. Kemudian kalau setelah Islam masuk, upacaranya ini ada upacara sekaten. Nah, upacara sekaten ini upacara yang dilakukan oleh Keraton Yogyakarta dalam rangka memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Tujuan lain dari penyelenggaraan upacara ini adalah untuk sarana penyebaran agama Islam gitu. Kemudian ada lagi gerbek gitu. Gerbek ini kayak memperingati ini ya, Maulid Nabi Muhammad SAW. Oke adik-adik, sekian materi dari kakak. Kalau ada yang ingin ditanyakan tentang materi tadi, silakan ketik di kolom komentar. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Sekian dulu dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.